siap-siap merinding melihat film ini. Penonton seolah ditarik ke dunia misteri lewat media audiovisual. Atau sudah biasa menyaksikan kisah keseharian kota seperti ini? Cuplikan-cuplikan film tadi merefleksikan kehidupan sehari-hari yang ditangkap oleh lensa kamera. Bukan sembarangan film, pembuatnya ternyata adalah anak-anak binaan komunitas film Sandy Screen. Beneran, Bah? Iya, nama tos dia tapi dari mana tuh, Bah? Wah, riwasnya di mana, Pak? Ada di tuas itu. Oh. Iya, tuh dia usulannya. Ya, Pak. Pak Tomat, ya apa beres dah? Apa bayan? Ya. Ayo, Pak. Mereka mencoba menghasilkan film yang jujur dari pandangan seorang anak kecil. Film-film dengan beragam tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ini kemudian dilombakan dalam sebuah festival non-komersial, Kids Film Festival. Nantinya, pemenang dipilih dari berbagai kategori. Nah, yuk kita langsung ngobrol aja dengan teman-teman kita pagi hari ini seputar dengan Kids Film Festival. Selamat pagi. Pagi. Di sini ada Mas Syarda, ada Mas Yopi, ya. Dan juga ada Nunu dan Fajar. Pagi. Keren banget nih semuanya nih. Jadi ini mereka ini adalah adik-adik yang belajar dengan kalian untuk kemudian akhirnya mereka ini mendapatkan penghargaan di ajang atau festival film untuk anak-anak itu. Ya, jadi memang kita ada kelas untuk anak-anak gitu. Ya. Ajakannya sih kelasnya kelas HYUA gitu kan. HYUA itu ngajak anak ayolah gitu kan. Ayolah kita belajar. bikin film gitu. Iya. Kita datang ke beberapa daerah di Kota Bandung. Ada sekitar 6 daerah gitu. Ini salah satunya teman-teman dari Marble ini Fajar dan Nunu ya, yang ikut di kelas HYUA itu gitu. Jadi, Tapi kan biasanya terbatas dengan alat tuh ya, Mas Yopi. Itu apakah dibantu juga alat-alatnya atau gimana? Kalau buat produksi sendiri sih kita ngebantu mereka pinjemin kayak handycam, terus DSLR. Ini kita pinjemin, kecuali buat editing aja sih sebenarnya. Soalnya kan kalau editing harus bawa CPU itu besar sekali gitu ya. Jadi kita kalau buat editing kita yang memprosesnya gitu. Kalian sendiri latar belakangnya apa? Memang dari sinematografi gitu? Bukan sih. Bukan. Sebenarnya kalau basic sih dari jurnalis kita sebenarnya, cuman kalau untuk sinematografi kita otodidak aja sih sebenarnya. Hobi sih sebenarnya, hobi. Jadi justru lebih memperdalam hobinya gitu akhirnya gitu kan. Tapi kenapa pilihannya kepada anak-anak? Nah, itu untuk transfer knowledge-nya ini. Nah, ya sebenarnya awalnya kan kita juga pengen bikin satu festival film yang memang dibuat oleh warga gitu kan. Ini prinsipnya video partisipatori gitu. Jadi semua bisa membuat sesuatu yang dekat dengan mereka. Kalau kita masuk ke area mereka mungkin angle-nya dari luar kan, tapi mereka udah tahu dulu apa yang ada di dalamnya. Mungkin yang lebih awal kita ke anak-anak dulu, karena kan ini kelasnya bermain juga gitu. Kita nggak terlalu serius gitu. Kadang kita biarin ini, ayo ambil kameranya, pegang lari-lari aja sana, ambil gambar gitu. Kita cuma duduk aja. Kameranya udah bawa lari aja udah. Kamera temennya. Kita, gitu. Tapi kenapa memilih film gitu? Karena kan banyak sekali mungkin media lain gitu. Tapi kenapa milihnya lewat film bisa menyuarakan sesuatu? Ya saat ini kan memang teknologi juga ya, perkembangan teknologi, terus kita juga pengennya anak-anak mulai aktif gitu kan. Kan selama ini pasif ya mereka, mulai dari nonton TV gitu kan, mulai dari pegang kamera HP lah gitu kan. Mereka hanya jadi mengkonsumsi aja terus gitu kan. Akhirnya tidak bisa membuat, bukan tidak bisa, mungkin belum mau gitu mengerti. Nah, kita coba ajak mereka untuk bikin sesuatu yang baru lah gitu dari alat-alat yang biasa mereka. Diajak lewat HYUA. HYUA. Ada Fajar dan Nunu di sini yang memenangkan apa sih kemarin? Film terbaik. Film terbaik. Film terbaik ini barengan nih. Jadi proyeknya kalian berdua ya. Ojek Sapeda judulnya. Nah, itu kenapa sih kalian mau untuk membuat film gitu? Karena kan biasanya anak-anak kecil sebaya kalian mendingan main bola, mau atau jadi main sepeda gitu. Ya, kalau buat film sih saya suka lihat-lihat film di TV itu. Rata-rata kan kalau film di TV itu tentang percintaan. Jadi apakah masa kecil kita itu masa anak-anak itu harus dihabiskan dengan pacaran. Wis. Jadi saya bikin film itu ya
untuk itu menyadarkan gitu kepada anak-anak bahwa kita itu bisa memberikan inspirasi lewat film. Luar biasa. Kamu tuh loh. umur berapa sih? Aku juga ingin tahu. 14 tahun. 14 tahun, kamu gila, filosofi kehidupannya luar biasa. Ini jadi nasihat buat saya nih. Iya, saya sampai garu-garu kepala loh. Pernah sambil kamu garu-garu kepala gitu ya. Kita gimana kalau kita langsung aja lihat hasil karya mereka ya? Kita lihat Ojek sama-sama. sepeda. Ojek sepeda. Bang, kemana? Ngotik bang ah. Sep, biar bang saya penumpang dari Sep. Iya, oke, dagoan seperti ayah datang. Sep, cok, Sep, hati-hatinya Sep di jalan agak sare deh. Kenapa? So, yuk. Udah, dari jauh. Mau sian. Udah, dari jauh. Mantak na. Lawan deui. Bos, sikat. Duit. Lawan. Sarang preman, gerbong. Langkah itu. Siapa wali kata? Ayo pak. Benar, bah. Benar bah. Iya nama tos dia kata anak preman tuh bah. Pak, iwasnya di mana pak? Paling di tuas itu. Oh. Iya tuh dia urusannya. Ya pak, Bapak Mat, ya apa beres lah? Apa bayan? Ya. Wow, itu dia tadi ojek sepeda. Itu inspirasi dari mana kalian membuat film itu? Ya karena saya lihat itu di parkiran di sekolah banyak sepeda. Bikin ojek sepeda aja lah yang gampang gitu. Pertamanya mah. Tapi memang pernah ada ceritanya gitu ojek sepeda, misalnya ada kayak pemalakan seperti gitu. Itu kan fiktif. Oh fiktif, keren banget kamu bisa imajinasi seperti itu ya. Dan itu teman-teman sendiri semua? Iya teman-teman. Itu gimana sih waktu kalian syuting terus mendirect mereka Betul, seperti apa? mengarahkannya gimana tuh? Ya susah sih, Ya tapi susah gampang. ya digituin we, diarahin lagi. Apalagi tadi karena yang mungkin menggarap teman-teman sendiri gitu kan. Adegan silat gitu Terus kan. pakai agak senyum-senyuman susah. lagi ya, dipukulin masih ketawa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting semangatnya ya. Tapi kalau dari Yopi waktu pas memberikan training ke mereka, terus pada saat mereka akhirnya mulai mengerjakan, apa sih rasa dari teman-teman ini sebagai apa ya, boleh katakan mentor atau ya tutornya kepada mereka? Ya sebenarnya kan harapannya juga ya saya memperkenalkan gitu kan ya. Nah, mereka itu apa memberikan satu jalan buat mereka bila yang tertarik gitu kan ke depannya gitu. Ya paling kita juga awalnya juga apa main-main aja gitu kan. Ya udah akhirnya juga mereka juga yang banyak yang minta akhirnya gitu kan. Tapi kalian memang setelah ini rencananya pengen seriusin nggak nih untuk jadi bisa sutradara? Kameramen. Pengen sih. Pengen ya? Ada sutradara favorit nggak? Sutradara favorit? Nggak tahu. Belum Nanti banyak ya, tahu. dicari dulu, nanti dilihat tuh angle-angle-nya ternyata permainannya seperti apa sih gitu. Tapi penasaran saya kalau misalnya pertama kali gitu, apa sih yang diajarkan kepada mereka? Karena kan pasti anak-anak kan bingung gitu mikirnya mulainya dari mana. Awalnya kalau misalnya saya mau membuat film, yang diajarkan kepada anak-anak tuh seperti apa nih, Mas Chandra? Nonton film dulu. Nonton film dulu? Nonton Kalau film. nonton film sih udah sering. Kan sebenarnya kita bikinnya dari 2010 nih, si Kids Film Festival ini. Terus kita akhirnya 2014 kita keliling Bandung lagi ke daerah-daerah. Itu nontonin film yang 2010. Yang anak-anak bikin, anak-anak kecil bikin juga kan. Iya. Terus mereka ngelihat hasil-hasil anak-anak itu. Setelah itu bikin ide cerita. Oh, merangsang mereka dulu. Merangsang dulu, terus bikin ide cerita. Dan ajaib-ajaib ceritanya. Oh ya, tapi memang ya imajinasi anak-anak kan memang lebih liar dibanding kita. Nah, kalau sudah tahu ide ceritanya, kemudian mereka dijelaskan secara teknis. Paling kita langsung ke kamera aja langsung. Nah, kamera ini bagaimana cara mengoperasikan kamera secara sederhana sih, nggak rumit-rumit. Setelah itu biarkan mereka yang mengeksplor. Baik. Tapi saya yakin masih banyak yang belum puas nih melihat film hasil karya mereka. Kita masih punya lagi yang lain.
Saya takut. Itu tadi Udah yang belum? kita lihat, udah. Itu adalah Misteri Rumah Kevin judulnya. Itu dari anak-anak di Cibarengkoh. Dan itu mendapatkan cerita terbaik dari Kids Film Festival. Tadi saya juga takut sih, saya sebenarnya agak-agak mau gimana gitu. Tapi itu bisa mendapatkan cerita terbaik. Ternyata karena itu cerita di rumah itu, di wilayah itu sendiri juga ya, Mas? Memang angker ya? Emang apa sih, isu lokal aja sih, itu mitos-mitos lokal aja. Anak-anak kan suka, wah di situ ada pocong, ada segala macam gitu. Nah, kita buktiin aja gitu, kita rekam, coba ada nggak gitu. Tapi mereka berani masuk nggak itu ke dalam Enggak, rumah? jadi mereka di luar nggak, aja dari luar gini-gini. Iya. Tapi dari luar aja tetap loh, kita merasa loh auranya tuh Iya. memang ya, aura mistisnya tuh ya sampai sekarang. Makanya kita kasih ide cerita terbaik tuh itu gitu. Anak-anak itu berani ngangkat mitos itu gitu, dan itu jadinya dokumenter, ada wawancaranya anak-anak segala gitu. Oh gitu. Berani nggak tuh bikin film-film kayak begitu? Hah? Hantu. Berani. Oh. Langsung loh ditantangin berani. Berani. mereka. Memang ke depan pengen bikin film apa? Kayak yang gimana ya, kan kayak pengennya mah yang mengkritik gitu. Film-film yang mengkritik. Iya. Kamu pengen jadi politisi atau apa sih kayaknya ke depan nih kayaknya Aktivis ya, aktivis. Siap mengkritik, siap dikritik juga tapi nanti ya. Iya, Oh iya. harus. Kalau dikritik. Nah tadi kita udah lihat 2 film, Ya. tapi tentunya kita masih ingin lihat satu lagi. Kita lihat bareng-bareng yang ini. Saya Andika Pratama, umur saya 16 tahun, saya lahir di Bandung. Profesi saya sebagai supir angkot di situ. Saya pertama narik angkot dari umur 15 tahun. Saya manusia, bukan sampah. Saya akan terus berjuang untuk menggapai cita-cita saya. Cita-cita saya ingin berjuang untuk masa depan saya dan diperlihatkan pada kedua orang tua saya bahwa saya itu Pajajaran, Taman Sari, kebun binatang, di situ. Anu ditilang mah ya di dia Jalan Otista. Tilang ke polisi duka polisi mana teh. Naroskeun SIM, abi teu gaduh, naroskeun KTP teu gaduh oge. Tilang heula cenah mobilna. Tilang nya sok pas. Rek teh nanya deui. Keren banget gak sih bisa ngelihat anak-anak dan katanya kan usianya yang belasan tahun aja ya bisa membuat hasil karya yang seperti itu. Iya, dan tadi tuh luar biasa loh, itu dokumenter terbaik, itu karya dari Muhammad Iqbal Siddiq atau Ibang. Dan ini Ibang ini berasal dari Rumah Belajar Saraswati, dan itu luar biasa karena itu cerita tentang satu supir angkot yang belum cukup usia begitu kan? Bener, 15 tahun. 15 tahun udah menjadi supir angkot. Nah itu maksudnya, nah untuk mendapatkan mereka itu kan seperti juga di sini Fajar gitu dan juga Nunu kan melihat apa ya fenomena sosial seperti itu, apa sih yang diajarkan untuk mereka mendapatkan kritis banget, pemikiran yang kritis seperti itu? Yang paling awal sih sebenarnya lihat dulu lingkungan sendiri, apa yang sedang Lingkungan terjadi. terdekat itu udah banyak juga memberikan ide ya. Itu kan mereka pasti kalau terlalu jauh mungkin mereka juga harus imajinasinya lebih main lagi. Kita lihat dulu lingkungan sekitar, apa yang sering terjadi di sini, itu mungkin apa juga yang memang harus kalian lakukan gitu kan. Jika misalkan ada teman yang putus sekolah dan jadi supir angkot, ya siapa tahu ya udah kita ambil dulu, angkat dulu dia, mungkin suatu saat ada orang yang bisa ajak dia untuk kerja di mana atau mungkin melanjutin sekolah kan saya kira. Nah, kalau tadi kita udah lihat kalian berdua ada bikin film kan tentang ojek sepeda. Kalau dekat tempat tinggalnya Nunu, ada nggak satu kejadian yang sepertinya unik atau menarik? Ya, nih kayaknya nih ke depan ini harus jadi proyek film saya nih. Kayaknya apa ya? Apa gitu? Pasti ada. Iya sih. Coba. Tapi kalau kepikiran yang kayak gitu tuh, ya ya paling dia orang stres gitu. Orang stres ya? Nanti menghayal gitu. Caleg boleh. Kalau aktris atau aktor gitu yang kalian ingin main dong di film aku, yang kalian impikan tuh siapa? Ada?
Om Adrian. Ada nggak kamu idola-idola gitu? Paling apa ya? Nggak begitu tahu yang idola-idola yang kayak gitu. Masa sih? Jadi kamu idolanya kalau bukan ke aktor ke apa? Mungkin ada sosok Pemain yang bola misalnya, kalau Pamungkas gitu. iya bisa loh bikin film tentang sosok pemain sepak bola itu, dokumentasinya, Tapi kan dokumenternya. rata-rata sukanya yang di luar Indonesia. Oh, ya udah nggak apa-apa. Siapa Messi, Neymar, udah ya. Mau ya cita-citanya. Tapi pokoknya gantungan cita-cita setinggi langit. Orang udah nggak bayar ya kan. Pokoknya imajinasi terus ya. Oke, mungkin ada yang harapan-harapan dari teman-teman termasuk juga mungkin boleh silakan kalau mungkin punya satu harapan terhadap perfilman Indonesia ke depannya. Kamu kan biasanya paling kritis nih. Ayo gimana? Saya minta aja gitu kalau perfilman itu harus sesuai dengan porsi. Misalnya jangan porsi untuk anak kecil dikasih porsi yang dewasa itu. Ya, jadi harus sesuai ya? Ya harus sesuai porsi. Porsi umur. Gemes gitu ya kayaknya. Kamu ngomongnya bener-bener kayak dari hati deh. Hebat banget. Makanya tuh kalau nonton tuh TV ya tontonnya net aja. Iya, Ya kan di Bandung dong, cakep media ya nih yang sehat ya. tayangannya. Udah Cakep. pokoknya nggak akan bikin liar gitu. Kalau orang Bandung bilang nggak akan bikin pusing. Tapi kalau Kids Film Festival ini kan 2014 kemarin sudah kan, 2015-nya seperti apa kira-kira? Jadinya sih lebih luas lagi. gitu, luas lagi kan kemarin Bandung ya areanya. Yang mudah-mudahan sekarang bisa minimal Jawa Barat lah atau ya di luar Bandung ada beberapa. So, lah kita gitu dukung. Pokoknya nanti kalau udah ada Mudah-mudahan informasinya langsung kasih kabar ke kita deh. Nanti kita bantu promosiin ya. Yes, dan juga nih ada informasi juga nih untuk Apa nih, Mbak? untuk Fajar dan juga Nunu. Kalian ini juga bisa loh, nih yang tidak hanya Fajar sama Nunu, tapi yang nonton di rumah bisa kirim karya liputan kejadian di sekitar kalian ke www.netcj.co.id. Bila ditampilkan nanti akan ada hadiah menarik di Net 10. Ditunggu. Nah, mau kan ikutan Dapat ya? uang lo nanti. Ikutan, harus ikutan. Thank you ya udah datang ke sini. Thank you sekali lagi.